Selamat datang di Pulang Komsel dan kali ini kita bersama dengan Guru Gembul. Yeay! Kok nggak seneng itu Guru Gembul? Waktu di kebun binatang dulu tuh suka dari Kali ini Guru Gembul dikepung oleh minoritas. Iya, betul. Tapi kita tetap berasa minor tuh. Iya, Sungkan. tetap sungkan. Padahal sungkan. kita mengepung dia, tapi tetap kita yang sungkan. Iya. Emang aura mayoritasnya terlalu kuat. Setup. Tapi lu berasa gak sih? Kita nih kayak lagi acara tali kasih, tau gak? Ketemuin abang sama ade. Mirip. Mirip nggak menurut kalian? Coba taruh di komen. Mirip. Tapi di kolom komen Instagram gue sering tuh ada followers komen kayak, ini Guru Gembul versi Kristen dari mana? Ada banyak yang komen. Hah? Dia Kristen. Sejauh ini masih. Oh gitu. Sejauh ini. Saya mau dibaptis di Islam. Di Islam. Ampun. Iya, Wah. celup-celup sambil syahadat. Celup-celup syahadat. Ngomong-ngomong celup-celup soal syahadat. Alasannya ngajak Guru Gembul itu karena gua pribadi pengen nanya. Ini kan gua adik-adikan, mereka semua nih udah belajar di seminari teolog nih berdua nih. Gua masih muda lah, mau nanya-nanya. Pertanyaan gue tuh gini, gue tuh sebel sama beberapa oknum ustadz yang dulunya mantan Kristen, tapi lebih banyak ngomongin Kristen daripada ngomongin Islam. Oke. Sehingga teman-teman Muslim lebih banyak merujuk ke mereka untuk kenalan dengan Kristen dibanding nanya sama kita. Oh. Nah, kalau menurut Pak Guru sendiri, kayak gimana tanggapannya? Jadi saya diundang di sini tuh untuk cari pembelaan Iya. dan untuk membenturkan saya dengan ustadz-ustadz. Betul. Emang adu domba ini di sini. Ya. Iya. Saya mengakui. Gitu ya. Ini liciknya orang-orang Kristen. Licik bagian. Iya, tapi gini nih sebenarnya ya pada dasarnya kalau ada orang-orang Kristen terus pindah agama ke Islam atau ada orang Islam pindah ke agama Kristen, hal pertama yang melatari mereka itu adalah hal yang kemudian mereka wujudkan, mereka manifestasikan. Jadi Yeah. misal gini, saya pindah dari Kristen ke Islam karena apa? Karena kecewa sama Kristen. Nah, kekecewaan itulah yang melatari mereka untuk nanti pas jadi ustadz akan ngejekin Kristen. Kan pas dia jadi ustadz, ilmunya belum seberapa kan? Mereka bingung. Betul. Quran aja belum hafal, hadis belum hafal banyak, bacaan aja masih ikro kan sebenarnya yang ini tuh. Nah, mereka tuh gak punya materi kecuali materi mereka itu adalah kekecewaan terhadap ajaran agama sebelumnya. Berarti apa kayak cari gimmick gitu jatuhnya atau gimana Ya tuh? enggak juga, cuman misal dirimu, Yes. dirimu misalkan ya, dalam sebuah komunitas yang sangat besar, yang sangat solid, kemudian pindah karena kecewa. Pas pindahnya aja udah digerudukkan, udah Iya, dihujat. iya. Lu murtadin, lu keluar dari Iya, apa iya, segala rupa iya. kayak gitu kan. Jadi permusuhan antara Akang dengan komunitas sebelumnya itu udah besar sekali sebenarnya. Betul. Nah, karena udah besar sekali kemudian pindah ke yang baru. Nah, yang baru itu bakal mengeluh-elukan kan? Ya, selamat datang Betul. Akang, Iya. selamat datang Akang, udah pindah kayak gitu kan. Irashimasu. Nah, udah begitu, terus Akang tuh misalkan ya nyamar jadi ustadz, nggak bisa ngomong dalil yang macam-macam kayak gitu tuh nggak bisa. Dan akhirnya memang yang paling mungkin itu adalah menceritakan dulu waktu saya Kristen tuh saya diajarin bahwa Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Logika saya tuh gak nyambung, saya tuh gak bisa nerima itu. Kalau 3 ya 1 ya 1. Kalau misalkan Yesus jadi polisi, Masuk kan tuh. Ayo kita lupa set itu. Bawa sini Bang Ted. nah, Tada. nah jadi kalau ada yang mau mengatakan penistaan, mereka yang bikin, bukan saya ya. Iya. Nah ini bahkan ada emblem namanya Yesus Polri. Karena Yesus itu biasanya digadang-gadang di bawah Pak Jokowi, berarti yang melakukan penistaan itu bukan saya. Ya, beneran ya, saya gak ikutan. Nah, tapi balik lagi,
banyak sekali orang-orang yang pindah agama itu sebenarnya adalah resah luar biasa karena masa lalu mereka. Dan karena itu ketika mereka pindah agama, biasanya mereka akan menyerang agama yang sebelumnya. Yes, Begitu. Begitupun sebaliknya, orang yang dulunya Islam kemudian masuk Kristen, dia kan bingung. Jadi dulu biasanya datang ke pengajian, masuk ke dalam masjid nyeker, kemudian pindah ke gereja yang harus pakai sepatu. Itu benar-benar gampang, Kang. Jadi saya misalkan saya tuh Muslim. Suatu kali saya kepaksa masuk gereja. Terus disimpan di depan pula, di depan jamaah banyak gitu. Kan saya suka pembicara gitu ya. Itu saya tuh gemeteran gitu. Ini rumah setan. Maksud saya adalah, bayangkan orang yang pindah itu kan bakal permanen gitu. Betul. Nah, itu mengalami kegalauan yang luar biasa sehingga akhirnya dia tuh untuk bisa memperkuat iman, dia harus mempertegas bahwa iman sebelumnya itu salah. Iya, betul. Jadi kalau ada orang pindah agama kemudian ngebahas agama masa lalunya, satu di antara sekian alasan itu adalah karena keresahan iman dan sebenarnya goncangan terhadap kepercayaannya sendiri. Akang, kalau imannya lagi lemah, iman lagi lemah tapi pengen beriman, gimana caranya supaya nge-push iman? Sadari, ketahui bahwa agama lain tuh gak masuk akal. Itu iman kita naik. Masuk. Gitu kan? Masuk. Makanya debator-debator itu, saya bilang di berbagai forum, debator-debator agama itu sebenarnya adalah orang-orang yang mengalami krisis iman, yang mereka baru bisa menikmati indahnya iman setelah mereka sadar bahwa iman orang lain itu salah. Kan begitu. Nah, gimana sebagai yang sering debat? Mana pernah gue Buat sebaliknya ya, karena kita juga berlaku fenomena termasuk Iya. juga di. Jadi yang saya kesal itu adalah seringkali kedua belah pihak itu nggak tahu diri. Jadi maksudnya kata orang Kristen, ini kenapa sih orang-orang Islam terus mulai ngejek-ngejekin terus gini. Terus kata orang Islam, ya kami itu orang Islam tuh disudutkan terus itu sama kelompok-kelompok Kristen. Jadi dua-duanya tuh merasa dirinya sebagai korban. Terus kepala saya gatel gimana garuk-garuknya. random banget. Nah, jadi orang-orang Islam dengan orang-orang Kristen itu karena mereka yang debator-debator itu tuh mendasarkan diri mereka itu ada pada semangat a priori. Semangat bahwa klaim dulu baru argumentasi itu harus mengikuti klaimnya. Kan kalau misalkan orang yang berpikir akademis dan berpikir ilmiah, nggak ada keyakinan dulu, cari dulu, setelah nemu baru yakini. Kalau orang-orang yang debator itu sebaliknya, saya beryakin bahwa Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, maka semua argumentasi saya itu akan harus dicocokkan dengan itu. Nggak ada yang lain. Begitupun yang sebaliknya gitu. Nah, inilah yang akhirnya menciptakan kerusuhan, kekacauan, perdebatan, pertikaian, kontravensi. Orang Ambon dikejar-kejar, orang misalkan Mulai masuk kita. Wah. orang Ambon dikejar-kejar, orang Batak dikejar-kejar, orang Cina. Nah, orang Cina dulu 98 itu dia. Kalau ada orang Cina, tandain kalau ada orang Cina yang sampai sekarang masih selamat, suruh mereka itu berhati-hati. Siapa tahu kan? Kenapa tuh? Siapa tahu aja. Nggak, karena ada juga omongan. ini Pak Guru langsung lihat depan, gue bikin lihat depan. Dia ngomong. Nah, karena memang ada omongan Agustus itu mau dibuat rusuh. Oh iya. Ada. Oh, makanya mall-mall itu dibikin pagar tuh. Terus pokoknya ada wacana kita kebikin rusuh Indonesia nih dengan isu-isu kayak gitu. Nah, Pak Guru dengar dan tanggapannya Pak Guru gimana tuh soal isu itu tuh? Ya, ini diuploadnya udah sudah Agustus atau sebelum Agustus kan? Kita kejar lah ya, kita kejar. Pokoknya kita kejar lah. Kita kejar. Ya, saya juga dapat isu, bahkan isunya itu sejak beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Oh ya? Iya. Bahkan dulu tuh saya di tahun 2025 saya tuh udah bikin video bahwa akan ada keributan besar di pertengahan 2026. Dan itu disengaja menurut politik itu hampir tidak pernah politik itu hampir selalu by design. Iya, ada niat di situ ya. Jarang ada yang kebetulan. Kebanyakan kesalahan gitu. Ya, jarang banget ada kebetulan. Nah,
kalau misalkan ya dulu, ingat nggak waktu Pak Prabowo baru muncul, baru dilantik sebagai presiden, itu pengamat-pengamat kita, entah yang abal-abal atau yang asli, itu tuh langsung ngomong bahwa Prabowo itu nggak akan bertahan lama. Bahkan ada kerusuhan di awal, bahkan apa, misalkan, Ibu Koni misalkan ya, temannya Pak Mardigu, temannya Pak Helmi, Ya, Bu itu Koni. kan sempat ngomong bahwa Pak Prabowo itu akan digilungkan dalam waktu 2 tahun maksimal, 3 tahun maksimal, gini-gini. Ya. Nah, betapapun anggaplah ya bahwa itu tuh tidak terjadi, itu tidak terjadi itu bukan gara-gara ramalannya salah, tapi karena isu itu tuh sudah berupaya dari dulu didorong, cuman Pak Prabowo-nya bertahan gitu. Nah, makanya di 2026 kemarin itu kan ada serangkaian demonstrasi yang sampai halte dibakar, Betul. kemudian ada orang juga yang hilang, kemudian ada dan lain sebagainya, dan kemudian kemarin demo gede juga, tapi nggak diliput media. Oh iya, betul Iya kan? ada betul ya. Kemarin tuh demonya tuh segede gaban gitu, Iya. tapi kenapa di media tuh jarang gitu? Paling- Harus. Demo apa ya, Pak? Ada lah di Tuh, TikTok banyak muncul. Nah, nggak tahu, emang nggak viral, Nggak viral. nggak viral. Saya tuh sampai harus ngetik demo tanggal ini di Iya, ini baru iya. muncul beritanya. Iya. Gitu. Nggak keluar di beranda. Oh. Nah, itu Betul. Nah, ini artinya apa? Artinya apapun isu yang pernah kita dengar dari setahun yang lalu, anggaplah, misalkan yang Agustus nanti juga, apapun isu itu pasti juga sudah pernah didengar oleh orang-orang yang paling berkuasa. Bahkan mereka lah yang paling mungkin menebarkan isu, dan karena itulah maka mereka pula lah yang bisa mengantisipasi dan memitigasinya lebih awal daripada kita. I see. Itu timernya harus dinyalain terus dong. Ini Nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Jadi maksud saya adalah mungkin saja nanti Agustus itu bakal rusuh, mungkin gitu ya, mungkin. Dan mungkin aja nanti etnis tertentu tuh diserang gitu. Iya. Nah, itu tuh yang menakutkan kan. Ya karena soalnya kan emang topik-topik yang sifatnya tribalistik tuh di Indo tuh kan memang Masih dimakan. Iya. sangat laku ya. Betul, Dan gampang betul. digoreng. Waktu pencalonan pilkada pemilu itu kan biasanya masih dibahas Betul. Iya. suku, agama, apa itu masih dibahas karena kita tuh gini nih, ciri dari masyarakat yang kurang maju itu adalah mereka sangat fanatik pada kelompok dan golongan. Iya. Jadi gini nih, semakin orang kaya, semakin dia berkuasa, semakin nggak mau gaul sama orang-orang. Benar. Oke. Orang paling kaya di Indonesia, kalau jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, naik helikopter, nggak mau jalan di bawah. Kalaupun di jalan di bawah, nggak mau diliput media. Iya. Coba iya, orang iya. paling kaya di Indonesia siapa? Kapan dia pernah diwawancara media? Nggak pernah kelihatan. Iya, nggak pernah. Tapi Private kenapa ya. aja kan? Bisa aja yang pakai plastik. Iya, ini karena suku saya Rorombehin ya. Rorombehin itu apa sih bahasa ininya tuh? Ya itulah. Iya. Nah, jadi semakin rendah kondisi ekonomi, strata sosial masyarakat itu, semakin ingin mereka itu hidup dalam komunal yang besar, dan semakin besar mereka mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunalitas. Semakin tinggi, semakin nggak mau gaul. Makanya, coba kalau Akang lagi miskin-miskinnya, Akang tuh akrab banget sama teman-teman. Iya lagi benar. Tapi kalau udah kaya raya, susah dihubungi kan? Masing-masing ya. langsung ngecek. Temen gue itu iya sih. Taipan tapi ngumpul-ngumpul terus kalau Taipan. Apa? Taipan ngumpul terus. Enggak, Taipan ngumpul tuh bukan gara-gara apa-apa. Taipan ngumpul-ngumpul tuh hanya untuk lu punya duit berapa, gue punya duit berapa, kita transaksikan apa, Iya. kan. Transaksi profesional. Obrolannya project, Pak. Iya, project. Iya. Bahkan kadang-kadang mereka cuma ngobrol, ngisap cerutu, basa-basi busuk gitu. Iya. Terus tiba-tiba sekian triliun pindah. Iya, betul. Iya, Bro. Kalau kita nih, fakir miskin ini, di pos ronda ngobrol 3 jam, 4 jam, 5 jam, tetap aja besok susah makan. Iya. Jadi ya itu perbedaannya. Tapi balik lagi. Nah, kita karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang kebanyakan ada di level bawah, kita tuh pasti harus mengingat dan mengidentifikasi diri kita tuh sebagai bagian dari kelompok besar. Itu adalah upaya untuk melindungi diri. Jadi
yang Batak, yang Ambon, Yes. yang Cina, yang Jawa bener-bener digaris bawahi gitu. Nah, makanya ketika kemarin ada kejadian di Matraman itu, salah satu yang membuat saya curigation itu adalah bahwa media semuanya kompak menggarisbawahi Ambon. Kan pertanyaan saya gini nih, Kang, ada orang geber-geber motor, Yes. Ya. terus dimarahin, ditegur, Betul. terus dia balik ngelawan. Itu tuh mode standar para preman Indonesia. Ih, siapapun ya. Mau orang Batak juga, Iya, kalau betul. geber-geber, kalau dia preman ya, dimarahin tuh ngelawan. Iya, Itu di betul. mana-mana Indonesia tuh kayak gitu. Bukan hanya di Indonesia ya, bahkan di Ambon juga kayak gitu. Nah, Jangan dipertebal dong Pak. Saya gimana nanti Pak? Jangan khawatir, karena Ambon dan Cina itu gampang ditandain mukanya. Ya, justru itu dong. Justru itu gampang ditarget ya. nah, Akang Batak ya? Betul, Nggak betul. terlalu kelihatan. Iya, iya. Masih Tentu saya bisa impostor. berkamuflase. Ya, ini impostor. Ini. Impostor. Iya. Ini Cina palsu. Harus dites DNA itu. Jangan keturunan Habib lagi. Waduh, balaui ternyata. Jangan. Ini hidungnya tuh. Iya. Jadi ya kemarin tuh kenapa media-media kita jadi garis bawahi Ambon. Yang di-highlight gitu. Ambonnya bukan premannya ya. Padahal orang timur kan gak cuma Ambon. Iya, Itu betul. istilahnya. Premanisme itu gak cuma ngomongin etnis. Betul. Premanismenya yang harusnya Betul. lebih di-highlight. Iya. Kenapa harus tiba-tiba jadi Ambon gitu? Terus tiba-tiba ada perwakilan Ambon ngomong bahwa kami gitu, kok tiba-tiba perwakilan Ambon? Kenapa nggak perwakilan preman? yang ngomong? Iya, iya. Iya, paguyuban preman gitu Nah, datang ya. Itu tuh Indonesia tuh suka salah target gitu. Harusnya kita ngomonginnya soal premanismenya, Hmm? kegesernya ke masalah Suku, etisnya. iya. Meskipun kalau dari yang Pak Guru bilang, omongannya ini bisa jadi diarahkan, Hmm. tapi kita terlalu gampang untuk dimakan gitu loh. Tapi kalau gitu in some way kita bisa ngeliat gini juga sih, bahwa emang ada tendensi dari masyarakat kita, emang identitas kelompok itu lebih prioritas ketimbang identitas individu yang sebenarnya masuk tadi yang Pak Betul. Guru sebut di awal ya, bahwa kita masyarakatnya komunal. Jadi kayak contoh deh, kita ngeliat diri kita, mostly orang langsung Bataknya duluan kan. Jadi ada komunalitas yang orang saya representasi dari orang Batak, bukan Atma sebagai Atma gitu loh. Ya. Di Indonesia Namanya mungkin Atma. betul. Sangat tidak Batak kan? Kenalan dulu makanya kenalan. Kan abang adek nih. Atma Pak Guru. Iya. Itu bekas baptisan tadi. Oh gitu. Bekas baptisan. Biasanya kayak gini nih, yang tersinggung kolom komentar. Wah apa-apa nih Pak Guru. Iya. Ya, enggak, kita mah pengen menunjukkan bahwa perbedaan di antara kita tuh ini beda-beda banget semuanya ya. Betul, Tidak beda. Saya orang Sunda, ini orang Cina ngakunya. Dan di sini saya dikelilingin sama orang-orang Kristen dan katanya ini juga channel Kristen gitu. Tapi kita tuh bisa bergaul. Betul. gitu. Jadi salah satu bukti bahwa kita bergaul sudah akrab dan tidak ada masalah itu adalah kita tuh udah bisa singgung-singgungan, Betul. ejek-ejekan, saling adu kentut gitu kan. Iya. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa kita tuh udah fine gitu kan. Iya, saya Justru, dulu ya kalau misalkan kita ketemu sama orang yang nah itu tuh justru kayaknya nggak- cuma tetangga jarang ketemu itu ya. Itu teorema gue waktu Itu SMA. yang gue perhatiin, maksudnya kayak sekarang ini makin lama tuh makin gampang dibenturin satu sama lain. Tahun 90-an, zaman Iya. gue masih kecil. Lu kita kata-kata agama, sumpah. Lu ini lu itu lu. Nah, Sama iya. tongkrongan-tongkrongan. Dan kita fine-fine aja gitu. Iya, sama zaman gue SMA juga bercandanya gini. Kalau gue lagi jam istirahat, panas kan siang-siang. Temen gue ngajak, Pierre, ke masjid yuk. Adem tau lantai masjid. Terus gue balas, sorry gereja gue pakai AC. Iya, ngerti. Terus yang kayak karena gue hitam dipanggilnya Ambon. Iya. Oh, iya. Emang kan? Ya iya sih. Iya. Tapi maksud gue ya itu sebenarnya ketika kita masih kecil gitu ya, maksudnya masih remaja tuh biasa, hal yang Betul, biasa gitu. Betul. Malah jadi heboh ketika kita dewasa. Dan itu tuh saya tandain Kang. Itu sejak ini sebab Pak Habib Rizik populer di Indonesia. Wih, menarik ini. Berarti Sebelum itu misalkan ya orang-orang Islam mencoba memanifestasikan ajaran agama tuh dengan hati yang tulus, Oh. tidak sombong, Oke, ngomongnya santun. Tapi sejak Pak Habib Rizik tiba-tiba
kafir Kristen laknatullah. Atau misal ya itu. Terus bidannya siapa? Iya. Kalau- Oh, ya, itu iya. kan. Nah, jadi ada identifikasi yang jelas sejak saat itu dan kemudian tak lama setelah itu muncul fatwa tidak boleh ngasih parcel pas Natalan ke orang Kristen. Oh, iya. Ingat kan? Iya, ingat Nah, itu ingat. terus setelah itu ada kejadian yang komplain suara azan kenceng, wiharanya dibakar, rumahnya dihancurkan, orangnya dijebloskan. Oh, ke iya, penjara. rame, iya. Betul. Jadi sebelum itu orang Kristen sama orang Islam tuh, apalagi di Ambon, bapaknya Islam, anaknya Kristen tuh biasa Iya, kan? sering. Ya itu ya, Bisa. itu ya. Terjadi. Nah, dulu tuh B aja, yang orang Islam juga, misalkan kita punya tokoh ulamanya tuh Jainuddin Amjen, terus Ya. ada Pak Haji Roma Irama. Betul. Nah, Pak mereka Agi. itu adalah orang yang sangat toleran Betul. dan santuy-santuy aja gitu dengan orang-orang. Nah, tapi setelah reformasi kemudian muncul Pak Habib Rizik dan kemudian teman-temannya itu, kita orang-orang Islam secara khusus itu berubah dan ternyata orang-orang Kristen juga berubah. Jadi orang Kristen tuh jadi pengen diajakin gitu. Jadi misalkan ya, dulu pas zaman Pak Harto bikin pembukaan. Selamat pagi semuanya, gitu kan? Ya. Nah, reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen gak usah jawab. Nah, terus muncul lagi. Wah, kita juga pengen diajakin. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nanti ada Sebutin ya. yang Hindu, yang Buddha ikut semua. Untung cuma 4. Iya. Nah, dan itu setiap ini saya itu kan sering diundang seminar apa ya kayak gitu ya. Itu saya tuh bete banget. Kan biasa kalau seminar kita tuh pembukaannya tuh ketua panitianya dulu, ketua Iya. pelaksana, ketua organisasi, Betul. pembinanya, Pembina. rektornya Betul. apa. Nah, itu ngomongnya kan panjang. Iya. Itu selalu diawali oleh Assalamualaikum, salam sejahtera, udah itu turun, balik lagi, Assalamualaikum. Iya. Itu tuh gara-gara apa? Dulu kita tuh saya ngomong ke orang Kristen Assalamualaikum, orang Kristen jawab Waalaikumsalam tuh santuy biasa aja. Iya. Iya, betul. Iya, Betul, relax aja. Dulu. Biasa aja. Dulu tuh orang Islam kalau misalkan dalam satu kampung ya, orang Islam nyumbang ke gereja, orang gereja nyumbang masjid itu biasa aja Biasa, betul. dulu tuh. Nah, tapi setelah itu jadi bikin identitas baru. Bahkan saya punya teman orang Buddha. Kenapa kita juga harus ikutan sadu gitu? Kan kita mah biasa aja gitu. Iya, Kenapa iya. kita juga harus menggarisbawahi identitas Iya. kebudayaan kita? Toh yang paling esensi itu bukan apa yang kita tonjolkan, tapi apa yang ada dalam hati. Ya bla 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 kayak gitu. Tapi orang Buddha juga merasakan perbedaan kok. Kita tuh jadi lebih semakin menegaskan gitu. Dan soal kesukuan, coba kalau misalkan kita lagi iklan Indonesia Bersatu gitu ya, Ya. dalam klip-klip apa segala rupa, pasti orang Papuanya diajakin. Iya. Ya, kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita tuh sebenarnya adalah bangsa yang di satu sisi ingin menonjolkan bahwa kita adalah yang paling hebat, bahwa suku kita yang paling jago, agama kita yang paling dominan dan sebagainya. Tapi di sisi lain, kita tuh juga pengen menyatukan semuanya. Gitu. Jadi akhirnya muncul kebingungan-kebingungan seperti ini. Dalam hal inilah saya kadang-kadang merindukan sosok Pak Harto. Waktu dia dilengsarkan. Spesifik ya, waktu dilengsarkan. Penyelamatan dirinya agak Emang. juga ya. Oh, iya. Bagus. Manuvernya keren. Ronaldinho sekali ya. Tapi ini tuh ada ngaruhnya dengan, gue ngelihatnya ada dua pengaruh nih Pak Guru. Pertama, ketika demokrasi lebih dipertebal, jadinya kan yang gue tahu karena gue tidak hidup di era Pak Soeharto, jadi buat teman-teman yang hidup di zaman itu bisa Saya juga baru lahir kan itu. kita Gen Z. Ini berarti sebelum 98 nggak tahu? Gak tahu. Baru lahir saya. Dia baru lahir. Gue lahir 99 Pak Guru. 97. Bermuka tua ya? Memang. Iya sudah. Kebanyakan zat kimia kita ya. Makanya nongkrongnya sama bapak-bapak kan. Saya 98 kelas 3 SD. Oh, 98 kelas 3 Kelas 3 SD. Oh, berarti nggak jauh sama saya. Emang kelihatan kan duduknya. Kelihatan duduknya. Iya. Nah, kalau gue ngeliatnya pengaruh karena setelah reformasi akhirnya orang bebas untuk mengekspresikan diri kan. Sebelumnya kan diseragamkan semua. Iya. Ya ada. Iya kan? Betul. Maksudnya di zaman Pak Soeharto yang gue tahu, gue lihat dari film-film zaman dulu,
yang berjilbab kayaknya dikit. Nggak boleh, iya. Ya, karena diseragamkan kan semuanya kan. Iya. Nah, ketika reformasi, demokrasi coba untuk ditegakkan, semua orang akhirnya latah untuk nunjukin gua siapa. Entah itu sukunya, entah itu agamanya, tapi kayaknya kita kaget. Iya. Oh, ternyata beda banget kita ya gitu. Iya benar. Kaget. Gua gak latah. Yes. Nah, tapi itu makanya jadi menarik nggak? Maksud gue adalah, apakah itu jadi sesuatu yang serta-merta cuman ada by design doang, atau memang sebetulnya there's something di dalam diri emang orang Indonesia tentang komunalitasnya itu. Ditambah media sosial. Betul, itu Yang kan bikin dia kita- sifatnya amplifikasi Iya, aja kan. Yang bikin kita bubbling. Betul, jadi bubble Iya, kelompok betul, masing-masing. Makanya kayak penyeragaman itu jadi apa ya? Penyeragaman tidak menghilangkan sisi itu, cuman menekan, sehingga akhirnya ketika tiba-tiba tekanannya itu dilepas, langsung semua orang nunjukin sisi-sisi yang dari dulu sebenarnya udah ada. Betul. Salib dikeluarin dari baju, Iya, simpen ini kan? sini. Ya, Kayak gini kan? Sorry deh. Sorry deh. ya nggak apa-apa kan. Saya juga kan ini. Saya tuh pernah dipecat di sekolah Kristen gara-gara pakai jenggot. Oh iya? Iya, karena jenggot saya ada kutunya. Ya. Enggak. Enggak lah, saya serius. Oh iya bener, pernah ngajar di sekolah Kristen. Apa? Pernah. Oh, Gimana rasanya ngajar di sekolah Kristen, Mbak? Sebenarnya bukan sekolah Kristen sih, sekolah Cina yang nyamar ngaku Kristen gitu. Sekolah Cina yang nama ngaku Kristen gimana? Jadi gini nih, sekolah-sekolah Cina di Indonesia tuh banyak yang ngakunya Kristen. betul, banyak ngaku sekolah Jadi Kristen. lebih banyak di situ non Kristen daripada non Cina. Ah iya benar, kalau itu ya. Cina aja semua. Sepanjang mata memandang Cina semua putih semua. Iya, iya, iya. Nah, ngerti. ya karena kita paham. Jadi di zaman Orde Baru orang Cina tuh emang udah dihajar terus. Betul, kan. betul. Udah dihajar, udah sama Cina, Kristen pula gitu. Nah, jadi mereka tuh akhirnya bikin komunitas-komunitas yang lebih eksklusif dan secara tidak sengaja akhirnya bikin. Saya murid tuh dulu pernah ngobrol sama murid, Pak, saya seumur hidup Pak baru kenal ngobrol deket segini, kan saya deket sama siswa ini. Dengan orang selain Cina tuh hanya dengan Bapak aja Pak. Astaga, seriusan? Iya, serius. Jadi eksklusif banget tuh orang. Iya, iya, Nah, iya. dalam satu kelas di sekolah itu tuh ya, yang Batak tuh satu angkatan tuh cuma 3 biji gitu. Iya, iya. Satu angkatan tuh 11 kelas tuh 3 biji gitu. Tapi yang non Kristen tuh banyak. Jadi asal ya Cina aja gitu. Nah, jadi ya ini juga akibat dari tekanan yang ekstrim di masa lalu. Jadi mereka juga terpaksa. Jadi bahkan kadang Menarik diri ya. bahkan ada kebiasaan orang-orang Cina di angkatan saya dulu itu yang bikin nama sementara. Oh iya iya iya, yang nama sebenarnya punya nama Cina, tapi nama panggilannya nama Indonesia Ah, gitu. bukan, kalau itu udah wajar. Oh. Nah, namanya tuh nama Jawa ditambah nama Islami. Pas udah bagian nyari kerja, nama Islaminya dihilangin. Nah, saya tuh inget ada nama orang misalkan ya, Sugondo Faisal misalkan kayak gitu ya. Nah, Faisal itu kan ada fa-nya itu nama marga apa gitu kan biasa penyamaran. Nah, kenapa namanya Faisal? Biar gak digeruduk sama mayoritas. Tapi begitu nyari kerja orang Cina itu kan punya jaringan kuat antara sesama ini tuh kan. Iya. Nah, jadi Faisalnya dihilangin jadi nama Sugondo aja. atau jadi nama Faisal biar nggak jadi Islami ya Fakhrudin. Ya tapi jadi gitu. Iya, iya, iya. Jadi Misalkan dulu namanya Widodo jadi Wijaya. with Jaja, Jaja. Widodo. Nanya doang, nanya. Itu udah punah kan dulu. Burung dodo. Burung dodo. Ya. Makanya pas dihidupkan lagi dan ketemu, wih. Iya, kaget. Terkesima kan? Iya, wajar, Ya, wajar. tapi gitulah. Jadi dulu saya masuk ngajar di sekolah Kristen tuh karena saya ngajarnya bagus. Nah, karena ngajarnya bagus, nah orang-orang Cina Kristen itu, Cina yang menyamar Kristen itu, mereka tuh kalau nyari orang ngajar tuh kan nggak buka lapangan pekerjaan, nggak buka lowongan kerja. Betul, gitu. ya. Enggak. Tapi mereka tuh nepotisme berdasarkan orang Rekomendasi. Iya, Iya. dari orang dalam biasa. Ya, orang Cina kan kuat banget Iya, kan jaringannya tuh. Nah, karena saya kayak ngajarnya tuh dulu bagus banget, Yes. pas direkrut Entah apa yang dilakukan tadi itu. Nggak tahu kita apa yang dilakukan tadi itu kan. iya.
Oh, iya. Saya juga dulu pas ngajar awal di sekolah Kristen tuh gampang juga gitu. Eh, ya itu, jadi pas saya makan gitu, apakah ada daging T-Rex-nya di dalam? Iya. Atau pancinya bekas masak yang lain. Iya, tapi ternyata enggak. Jadi Iya. Lebaran mereka open house. Iya, gitu. betul. Ya benar. Ya itu. Benar kan? Lebaran open house. Terus THR-nya yang saya THR-nya pas Lebaran gitu, nggak pas ini. Natal ya. Oh, jadi gini ya kelompok minoritas yang tertindas dari dulu tuh. Iya. Tetap harus memperlakukan mayoritas dengan baik kan. Nah, Iya. tapi ceritanya itu menarik karena kita berdua kan negeri. Betul, sekolah negeri. Kita Yes. sekolah negeri. Hmm. Jadi Berarti kita Kristen miskin. Enggak prestasi karena itu Oh, favorit. prestasi. Saingan maksud sekolah saya Iya, saingan. iya. Berarti name-nya bagus. Bagus. kebetulan bagus ya. Iya, kita. betul. Nah, kita tuh kenapa gue kaget karena gue nggak tahu kalau sekolah swasta ya mungkin nggak semua, tapi bisa sampai kayak gitunya. Kalau Nah. di sekolah lu kayak gitu nggak emang? Gue juga baru sadar pas Pak Guru tuh ngomong patternnya kayak begitu. Terus gue inget dulu pas gue kecil, ya gue di sekolah modelan kayak gitu juga. Oh, iya juga ya, bener juga Sekolah ya. Cina gitu. Sekolah Cina. Yang non Cina jarang gitu. Yang non Cina cuma 1-2 gitu. Heeh. Terus justru yang lebih banyak, yang Buddha banyak banget. Ya tuh, yang non Kristen banyak. Iya. Banyak banget gitu. Lebih deketin Chinese-nya sebenarnya kan. Iya. Mungkin pertanyaan gue saja gini, kenapa di sekolah Cina yang nyamar jadi Kristen itu banyak orang yang di luar Kristen nyaman masuk, tapi kalau sekolah Islam sedikit banget, bahkan hampir gak ada. Terus kalau misalkan di berita-berita nih, mahasiswi Kristen berprestasi di Universitas Muhammadiyah, kesannya berita yang heboh gitu. Tapi orang-orang Islam yang lulus dari Universitas Maranatha biasa aja. Habib Rizik itu kan lulusan dari Kristen. Iya, SMP Battle Nah, ya. itu kan ini. Iya. Punya Pasti. GBI. Iya, sekolahnya di Petamburan, punya GBI. Sekolah punya GBI serius tuh. Serius, iya. Ada Pak Guru pokoknya kontennya ada foto yang masih pakai batik gitu kan. Iya. Iya, jadi masih biasa tuh ada. Ya tapi kayaknya lebih heboh kalau beritanya Bahkan pernah dulu ini di Jogja. Saya lupa 2016 atau 17 itu. Waktu zaman-zaman masih kuliah. Jadi UKDW itu kan Universitas Kristen tuh Pak Guru ya. UKDW Jogja. Jadi mereka pernah bikin baliho tentang penerimaan mahasiswa baru atau gimana gitu. Nah di balihonya itu ada mahasiswi berjilbab di fotonya. Oke. Di demo sampai diturunin tuh baliho. Sumpah. Serius, cari deh. 2016 apa 2015 Kristenisasi. gitu. Iya dibilangnya gitu. Padahal kan emang di UKDW banyak yang muslim berjilbab juga gitu. Ya biasa aja. tapi at least isinya kita tahu banyak yang di luar Kristen gitu. Betul. Tapi sekolah Islam yang berbasis Islam kayaknya sedikit gitu. Saya mau ngasih penjelasan sekenyot kan. Jadi sebenarnya orang Islam dan orang Kristen tuh saling curiga di Indonesia tuh Ya. karena dua-duanya tuh saling takut. Ya kalau itu bisa Bisa. kita confirm sih. Ya. Jadi orang Kristen takut sama Muslim karena mereka mayoritas. Orang Islam takut sama orang Kristen karena mereka megang ekonomi. ada konten. Jadilah sekaya mungkin supaya ketika kamu beribadah nggak diganggu. Nah, itu. Iya. Nah, ada konten begitu. Iya. Itu kan intinya kita nggak pernah lihat Hotman Paris ikutan demo kan untuk membela gereja yang dibakar, kan nggak pernah kan? Adanya kita lihat Hotman Paris pura-pura sakit. Itu nggak pura-pura lah. Dengan Masa iya? tekanan sebesar itu masa bikin orang sakit. Lihat paling takut sebelah sana. Iya. Ya, jadi maksudnya tuh itu orang yang sangat kaya udah nggak peduli lagi sama ini. Jadi dia bisa berbaur sama yang muslim yang apa ya biasa-biasa aja. Nah, jadi ya memang pada akhirnya kita tuh harus kaya sih untuk ya harus kaya dan harus menjadi panutan. Di Indonesia tuh kalau ada orang ateis tuh dihujat. Tapi kalau yang mengaku ateisnya tuh Rocky Gerung, Coki Pardede itu gak apa-apa. Iya. Biasa Tergantung aja. status ya. Ya tergantung Status sosial. Iya. Tergantung dia tuh jadi panutan atau enggak. Iya. Itu di Arab itu ada kan di Arab itu ketat kan. Ya. Satu rumah harus nikah kan. Iya. Tapi kalau pelakunya Cristiano Ronaldo tuh aman.
Iya kan kayak gitu. Ya, Nah, pertanyaan selanjutnya gini, kan berarti Pak Guru ngelihatnya gini, kita sepakat dulu, Indonesia tuh salah satu negara yang religius. Enggak. religius dalam konteks apa dulu yang lu Maksud maksud? saya salah satu negara yang banyak pemeluk agamanya. Enggak. Oh ya? Enggak. Kalau mencitrakan diri religius, Nah, kalau itu iya. ya. Sebenarnya pertanyaannya lebih kayak gini sih. Sejarah dunia itu kan banyak yang digerakkan oleh masa-masa keemasan sebuah agama. Iya, betul. Ada masa keemasan Kristen, Ya. Iya. masa keemasan Islam, dan peradaban bergerak di situ. Iya. Tapi di era modern sekarang, kesannya agama jadi udah terpisah dari sekuler, terus kayak nggak punya daya untuk menggerakkan peradaban seperti dulu. Betul. Kenapa? Jadi gini Kang Batagor, dulu Ada bang. Ada orang tukang batagor Ambon ada tuh. Ada. ada, tapi pasti nggak laku. Nah, jadi gini Kang, kalau misalkan kita lihat sejarah, sebenarnya seluruh kebudayaan kuno itu berkembang pesat tuh gara-gara agama. Iya betul. Bahkan awal mula peradaban itu tuh ditandainya dengan ritus-ritus keagamaan. Betul. Coba misalkan gini, situs tertua di dunia apa? Dolmen, sarkofagus, Iya. menhir, piramid, apa segala rupa. Itu kan fungsinya keagamaan semua. Iya betul. Betul kan? Ada batu besar kan, ingat zaman megalitikum. Iya. Nah, megalitikum itu ada apa? Ada menhir segede gaban Iya, gitu. Altar. Ya itu kan sebenarnya adalah untuk ibadah. Ya. Ada kubur batu, dan kemudian kita lihat juga yang lebih maju-maju sekarang. Ada temuan zigurat di Mesopotamia, di Irak, gitu ya, ya. Kemudian temuan piramid. Di Indonesia juga yang ditemukan apa? Situs Gunung Padang. Itu semua adalah ritus-ritus, tempat-tempat ritus untuk ritual. Jadi semua yang menghasilkan peradaban di zaman dulu tuh Betul, justru adalah nilai-nilai agama-agama. Kemudian tokoh-tokoh zaman dulu tuh yang menggerakkan sejarah. Pythagoras misalnya. Iya dia itu agamawan juga sih. Pythagoras tuh agamawan Yunani. mistisme ekstrim lah. Iya gitu. iya. Itu berarti apa? Berarti agamawan semua sebenarnya Betul, yang menggerakkannya itu. Nah, tapi agamawan itu tuh punya prinsip yang usang, yaitu apa? Mereka mensakralkan ajarannya sehingga tidak boleh diubah. Karena tidak boleh diubah, tidak bisa beradaptasi. Di zaman ketika kita membutuhkan pergerakan yang luas untuk beradaptasi, justru dilarang. Karena apa? Karena ciptaan-ciptaan orang zaman dulu yang mencoba mengkreasikan gaya hidup dengan unsur-unsur ilahiyah, akhirnya bisa gerak kan? Ya. Nah, dulu dinamis sekali. Nah, tapi oleh pengikutnya jadi sakral, gak boleh diubah, interpretasinya harus saklek, apanya harus saklek, ininya harus saklek. Ya udah. Jadi agama tuh jadi gak bisa mengikuti ritme perkembangan zaman. Dan akhirnya ya jadi banyak di beberapa tempat itu jadi bahan olok-olokan. Gitu kan. Tapi kan memang kendalanya nanti teman-teman sebagai yang Nah, tapi saya tambahin Kang, ini. boleh. Saya tunjukin beberapa kenyot ya. Akan sebut misal gini. Orang Eropa itu maju karena meninggalkan kekristenan enggak? Menarik pertanyaannya. Maju karena meninggalkan kekristenan Jawab enggak? deh. Gua Interesting question. Kemarin kan kita coba juga obrolin ini. Sempet bahas itu, betul. Bahas itu juga. Kalau dibilang meninggalkan kekristenan depends maksudnya apa juga, karena kalau kita ngelihat abad pencerahan itu kan sebenarnya mereka banyak didorong oleh pola pikir Kristen juga sebetulnya kan, dari gerakan Protestan utamanya. Makanya muncul soal pencerahan, rasionalisme dan semuanya. Tercerahkan. Itu kan beda arus makanya. Beda arus makanya kan nanti kalau kita lihat kan, kalau yang peradaban setelah itu, contoh ya kayak Eropa yang Eropa Barat kayak Prancis, Itali dan segala macam. Terus dibandingkan sama yang negara-negara Protestan, Jerman, kemudian Swiss, Inggris, sampai kemudian ke Amerika, itu kan ada beda juga tuh stylenya tuh di dunia intelektualnya. Nah, memang kalau kita ngomong apa ya, kalau kita perbandingannya sama abad pertengahannya, iya, kenapa sih tangan lu gitu? Abad pertengahannya itu tuh emang kesannya kayak meninggalkan, karena
gerakannya bukan sifatnya kayak pola-pola Katolik yang tersentral, terpusat di tempat ibadah, komuni dan segala macam, tapi jadi lebih Protestan yang sifatnya banyak di Lebih engage di membaur. dunia sekuler, masuk ke dunia sekuler. Makanya kan Protestan ethics-nya, ya contoh lah Max Weber itu, ide tentang Protestan ethics itu kan jadi tesis dia adalah gerakan Protestan jadi pemaju ekonomi dunia saat itu. Negara-negara yang maju besar itu karena pengaruh Protestan ethics. Nah, kalau dibilang meninggalkan agama dalam pengertian klaim teologisnya, ada beberapa aspek itu, betul. Memang ada beberapa aspek itu. Tapi kalau dibilang dalam peradabannya nggak tiba-tiba jadi meninggalkan kekristenan juga sih. Kayak contoh Isaac Newton ya tetap Kristen walaupun dia Isaac Newton kan nggak percaya Tritunggal dia. Iya. Jadi tapi tetap teologisnya sangat-sangat Kristen. John Locke juga ada beberapa aspek tapi tetap Kristen gitu-gitu sih. Ya. Saya nungguin loh, Pak. Saya nungguin loh. Saya tuh merhatiin ini kenapa gerak-gerak sendiri. Iya. Ya begitu Kang. Yes. Betul sekali. Jadi sebenarnya agama itu tidak benar-benar sirna, cuman betul. mereka mewujud dalam bentuk yang lain. Mhm. Jadi kalau misalkan orang Eropa bisa maju, kenapa? Ya karena semangat Protestan. Ya. Dan kita harus akui, maaf ya, ini teman-teman Katolik. Enggak maaf ya. santai aja santai. Ya, karena saya juga kebetulan adalah Katolak ya. Ya, jadi, Akang Kristen Katolik, saya Kristen Katolak. Jadi mau Kristen ya ditolak gitu. Ya udah. Gimana, Kang? Nah, jadi memang harus diakui bahwa yang Protestan di dunia ini lebih maju yang Protestan daripada yang Katolik. Saya pikir sih itu tuh harus diakui gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang Protestan itu lebih luas, tidak memiliki otoritas tunggal, Betul. dan akhirnya mereka lebih bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Iya. Sedangkan yang Katolik itu karena dia punya otoritas, jadi tergantung. Oke, kita beradaptasi, tapi beradaptasinya itu ngikutin sama yang Paus Romanya, misalkan yang kayak gitu. Jadi kalau Paus Romanya membasuh kaki seorang PSK, oh ya udah itu standar kita adalah di situ. Gitu. Kalau kata orang Kristen ya, kalau yang Protestan ya santuy aja sana sini gitu kan. Ya kebetulan saya juga adalah ya prosetan gitu. Kenapa Terserah aja. Suka-suka Pak Guru. Nah, tapi balik lagi, misalkan Jepang ya, Jepang itu dianggap ateis, tapi dia sebenarnya menjadi maju itu karena nilai-nilai religiusitas mereka. Enggak. Jadi yang mendorong mereka untuk setia pada atasan, disiplin, feodalnya Bushido. Bushido itu dari mana? Bushido itu Confucianism dan ditambah dengan semangat Shinto. Betul. Nah, mereka udah nggak percaya bahwa kaisar itu adalah keturunan Amaterasu no Mikami. Enggak, mereka nggak percaya itu. Tapi mereka masih menekankan nilai-nilai religiusitas dalam tindakan yang duniawi. Gitu. Nah, orang Kristen juga sama kayak gitu. Nah, yang Islam enggak, yang Hindu sekarang itu enggak. Yang Islam tetap mencoba menspiritualkan dunia, dan orang Hindu juga tetap menspiritualkan dunia. Jadi yang akhirnya membuat orang-orang Islam tuh yang zaman sekarang ya terjebak pada simbol-simbol. Sering saya kritik kayak gini nih, Akang nih sekarang kayak gini masuk masjid, Akang akan diabaikan. Tapi Akang pakai sorban, bawa tongkat sama tasbih, masuk pada cium tangan. Beneran. Ini true story. Ini kan udah cukur nih. Tadinya tuh saya ada jenggot lumayan panjang. Oke. Di kolom komentar ada panggil bib. Real. Nah itu, jadi orang Islam sekarang nggak melihat perilaku. Kebanyakan melihat itu adalah simbol-simbol. Jadi kalau simbolnya Arab, mau ngomongnya kasar, mau provokatif, mau tindakannya cabul, dia tetap disebut ustadz, tetap disebut habib, tetap disebut ulama. Tapi sebaliknya, ada orang yang tidak menampilkan simbol-simbol itu, orang baik hati. Dia sampai mati membela rakyat misalkan, dia tetap gak disebut ulama. Kayak Munir, dia Arab. Arab Yaman pula. Dia
dia berjuang demi rakyat. Iya. Itu kan sebenarnya adalah ajaran Islam. Oke. Siapa yang nyebut dia syahid gitu? Iya. Nggak ada. Karena explicitly Iya, menunjukkan Iya. kualitas agama itu ya. Ya padahal itu kan nilai-nilai Islam. Iya. Pak Habibie, nggak ada yang nyebut dia ulama. Hmm. Dia kurang ulama apa dia bikin pesawat ketika orang lain Iya. nggak bisa. Iya. Boeing aja ketar-ketir Iya. sama dia muncul gitu kan. Nah, tapi nggak ada yang nyebut dia karena apa? Ya karena dia nggak pakai simbol-simbol. Jadi sekarang Islam itu tergantung simbol. Iya. Tapi jadi menarik nih Kang. Maksudnya kan ada terdapat perbedaan pola pikir yang begitu kontras gitu di antara setiap kubu nih. Ya, kita nggak ngomong antara Islam dan Kristen, tapi setiap ini masing-masing punya pola pikir sendiri. Nah, maksudnya kalau apa yang bisa kita lakukan buat kita bisa menjembatani? Kan kita Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, kita ditinggal di satu negara nih. Oke. Jadi gini, kamu tahu. Ini Kang Batagor, ini tahu Tahu. nih. Tinggal nunggu nih, gue apa ya? Gue penasaran sih Tinggal Atma nunggu jadi apa aja. sih? Ya. Tinggal nunggu kita ya. Nggak, kalau orang Batak biasanya kalau kaya pengacara, kalau miskin sopir angkot. Tambal ban. Oh, tambah banget. Kalau di dekat rumah saya tukang sayur itu. Ya saya punya kelinci beli sayurnya tuh makanannya ke situ. Gitu. Si abang gitu, saya sebut. Fokus Pak, fokus. Oh iya fokus. Jadi si abang Menjembatani. Jadi gini Kang. Kenapa orang begitu peduli pada simbol-simbol bukan pada esensi? Karena nalarnya rendah. Orang serius, orang yang bernalar tinggi dia tuh bisa menelaah esensi, bisa menelaah. Jadi baca satu paragraf dia tuh ngerti isinya. Iya. Sedangkan orang bernalar rendah baca satu paragraf mencoba mengingat-ingat kata per katanya. Gitu kan? Nah, jadi orang bernalar rendah itu gak bisa lihat kebaikan dan keburukan, hanya bisa lihat simbol-simbol luar. Ya karena itulah kemampuan daya nalarnya itu hanya pada simbol-simbolnya. Iya. Jadi ketika ada orang beragama, ya simbolnya itu apa dari agama itu tuh? Apakah sorban kah? Apakah jenggot kah? Ataukah salib kah? Nanti dia bingung kalau ada orang bersorban, berjenggot, terus ada salibnya kan mereka bingung tuh. Iya. Kayak Kristen Iya, Ortodoks iya, itu datang disebut Pak Ustadz. Iya. Lagi minum Pak, tolong. Iya. Nah, tapi kalau misalkan orang yang udah nalar tinggi, mereka tuh gak ngelihat simbol-simbol, mereka tuh ngelihat ya esensinya aja, karena nalarnya emang udah tinggi. Nah, jadi kalau misalkan Akang tadi kok bisa kontras jauh ya kayak gini, sebenarnya orang Kristen yang nalar rendah juga sama ini. Ada. Iya. Bapak-bapak Facebook tuh biasanya tuh. Iya. Nah, cuman, orang Kristen kan minoritas. Iya. Dari Kristen minoritas tuh secara rata ekonominya lebih baik, dan karena itu memang nalarnya jauh lebih baik daripada yang Muslim, dan karena itu maka mereka tuh memang yang kaum radikalnya tuh lebih sedikit. Ditambah lagi radikal jadi minoritas tuh kan gak enak kan. Iya. Wow, dikerubungin orang kan. Gak seru juga. Iya. Nanti jadi Edis TV. Wah. Lari ke Amerika. Asik nih udah boleh Iya. Nanti kita undang atu-atu. Pakai TV. Iya, jadi apa ya? Jadi balik lagi lah. Jadi ini tuh sebenarnya bukan terkait dengan agamanya, tapi terkait dengan nalarnya. Nah, tapi masalahnya orang-orang bernalar rendah itu senang banget jual agama. Dan caranya itu adalah dengan membodohkan masyarakat. Jadi masyarakat udah mau pintar tuh dibuat bodoh lagi, biar pangsa pasar mereka tetap ada. Dan itu kejadian di Kristen loh, maksudnya Oh iya, banyak yang banyak pendeta, oknum pendeta yang memakai simbol, mungkin simbolnya apalagi Protestan kan sebenarnya simbolismenya sudah mulai berkurang. Ini. Tapi simbol-simbolnya yang lain, misalkan memakai istilah saya mendengar dari Tuhan, Iya. berbahasa roh. Iya. Itu simbol-simbol yang dipakai supaya orang yakin, oh ya ini nih guru yang bener nih. Iya. Iya, Ngerti. Itu banyak orang-orang evangelis banyak yang gitu, terus orang di sini ada enggak sih? Disuruh taruh tangan di layar gitu. Iya, wah, terlalu spesifik lah. Ada. Saya nontonin semua. Nah itu kan simbolisme dong. Iya. Iya nggak sih? Iya. Dan memang karena agama pada dirinya itu kan mengaitkan kita dengan Tuhan ya. Jadi kan ada sense of meaning gitu loh yang dikasih. Betul. Ya kan, sementara orang-orang ya namanya manusia, semua kan kita punya hasrat untuk punya berarti gitu. Ada makna kita. Jadi salah satu jalan pintas untuk
kerasa meaning itu kan agama. Jadi ya paling gampang Nah, iya. agama lepas aja. Jadi Kang Angkot gini. Ketemu. Batagor, Selamat. Batagor, tahu, angkot. Sengaja gue melibatkan teknologi nih. Makasih Pak. Makasih. Kami dapat pekerjaan akhirnya. Akhirnya Berapa lapangan kerja berapa? Berapa juta? 19. Iya. Lumayan 3 nih. Tiga Masih banyak PR tuh. Saya lupa ngomong. agama memberi arti Oh, hidup. gini. Gini nih ya. Hubungan manusia dengan Tuhan itu dekat banget, Kang. Jadi saya mengalami, saya percaya, dan saya benar-benar bersumpah bahwa saya ada di posisi di mana saya tuh ngerasa bahwa hubungan antara hamba dengan Tuhan itu gak pernah jauh. Ya. Jadi dan dalam Islam misalkan doktrin yang paling mendasarnya itu adalah bahwa setiap kamu keluh kesah, setiap kamu ada dalam kesulitan, Tuhan tuh ada bersama kamu, nggak usah khawatir gitu. Jadi setiap kamu tuh dengan Tuhan itu lebih dekat daripada kamu dengan urat nadi kamu sendiri. Iya, jadi doktrin-doktrinnya itu seperti itu. Artinya apa? Artinya sebenarnya manusia dengan Tuhan itu bisa benar-benar membangun sebuah interaksi yang positif. Tapi kalau gitu, banyak orang yang miskin. Makanya gimana caranya supaya agak kaya jadi maklar agama. Maklar agama itu adalah kamu sama Tuhan tuh jauh. Kamu kan ahli maksiat. Kamu kan dosa kamu tuh, maka kamu harus bisa dekat dengan Tuhan Lewat saya. Jadi calo gitu ya. Nah, jadi calo, jadi maklar. Iya. Tengkulak. Nah, jadi kamu jangan belajar sama pendeta anu itu mendingan ikut kami. Nah, kayak gitu. Biar perpuluhannya ke kami. Nah, Ngerti dia. Tahu dia. kan saya pernah dapat ininya, bagiannya. Haleluya. Seru Bahkan nih. ada seorang pendeta, saya nggak tahu dia jujur atau enggak ya, tapi ada seorang pendeta yang ngomong kayak gini. Kadang-kadang kerusuhan antara gereja ditutup sama mayoritas Islam, biasanya tuh ada di antaranya si mayoritas Islamnya tuh dikomporin sama gereja yang lain. Betul, itu sering terjadi. Ada kok. Oh, benar, sering terjadi. Ada bahkan jadi kalau ada kasus di sebuah kota yang nggak saya sebut ya. Jadi Kotanya pihak orang Medan tuh di mana? bukan. Yang pasti bukan di Sumatera. Oh, gitu. Apa namanya? Jadi yang FKUB FKUB. perwakilan Kristen yang di situ mempersulit gereja yang baru datang mau buka gereja. Oh. Jadi orang perwakilan Kristen yang di dalam FKUB-nya itu mempersulit gereja baru yang mau buka. Ada terjadi kayak gitu. Iya. Ada bro. Ada bro. Nah, tapi jarang diekspos. Iya betul karena minat. Betul. Iya. Ya kayak gitulah. Tapi intinya orang yang tadi akan sebut religius itu sebenarnya bukan religius. Kalau religius itu hubungannya dengan Tuhan itu dekat, akrab, baik-baik saja. Tetapi orang yang dimaksud religius ala Indonesia itu yang pakai maklar. Jadi kalau Anda punya hajat, Anda punya keinginan, datang ziarah ke kuburan insya Allah kuburan. Nah, misalkan kayak gitu. Iya lagi. Iya, itu kan. Padahal mau sampaikan aja sama Tuhan. Tapi karena itu berarti tidak melalui tengkulak, berarti akan ada yang dirugikan. Sedangkan fakir, orang yang ilmunya kurang dan moralnya kurang itu butuh dagang. Nah, jadi mereka dagangnya di area itu. Islam Protestan. Iya. Islam Iya, Protestan. nggak perlu lewat imam kan? Iya, betul. Bisa langsung ke Tuhan kan? Nggak perlu lewat, Setan itu kan nggak perlu lewat santa-santa, nggak perlu. Tapi emang ini obrolan kita kemarin juga kan Betul. soal doktrin hubungan Iya. Tuhan gitu. Tapi kalau misalkan tadi yang barusan Pak Guru bicarakan tadi soal yang terkait sama maklar tadi, dalam satu sisi itu juga jadi balik ke awal juga nggak? Bahwa orang itu jadinya dia lebih prioritaskan dalam konteks religius ya, terkoneksi dengan satu komunitas agama ketimbang terkoneksi sama Tuhan ya. Betul. Mengikuti ritual, mengikuti mungkin majelis taklim istilahnya. Iya, betul. Iya. Jadi kalau misalkan kita lihat pengajiannya Mama Gupron misalkan ya. Kita lihat pengajian Habib misalkan gitu ya. Kalian tuh bisa masuk surga tuh karena saya. Oh. Kalian terbebas dari neraka tuh karena saya.
Iya. Jadi kalau kamu beribadah kepada Tuhan lewat leluhur kami, lewat ini, maka itu pasti. Nah, jadi caranya itu ya bikin tengkulak dari turun temurun itu. Kalau sudah jadi tengkulak itu, nanti bukan hanya dikasih perpuluhan, tapi kan kadang-kadang dikasih mobil. Yang Kristen banyak itu, yang pendeta-pendeta flexing naik mobil mewah, Ya gitu dikasih kan. mobil. Jamnya mewah gitu kan. Dari mana? Ini berkah dari Tuhan karena kita memberikan Allah bacot itu kan. Yeay. Diwakilkan. Diwakilkan. Fix judulnya ya, Guru Gembul versus pendeta. Yes. Yes. Bener. Pendeta kaya. Bagus. Editor, judulnya itu. Guru Gembul versus pendeta. Iya. I see. Pendetanya siapa? Ayo coba. Jangan, nanti kita bertiga gini aja fotonya. Oh, Guru Gembul. Enggak yang kan biasanya yang ngasih pengobatan ilahi yang kayak gitu. Oh ya. Yang kaya raya tajir melintir gara-gara. Ada betul, karena misalkan dia doain orang sembuh, orangnya tuh kayak berterima kasih lah. Iya. Karena dikasihnya. Nah, yang lucu gini. Dia turun dari mobil, ada orang miskin sakit, didoain sembuh, tapi dia lanjut naik mobil jalan lagi. Orang miskinnya nggak diajak, nggak dianterin. Iya. Kan mending dia tetap sakit tapi dianterin. Iya sih. Makanya ini kepada orang-orang yang ini ya, yang suka bikin penyembuhan gitu ya. Atau misalkan yang Islam yang ruqyah gitu, mendingan bikin rumah sakit lah. Gak usah bikin tempat kayak gitu, kan udah aja bikin rumah sakit, datang yang sakit nih, kan gitu. Seru. Kayak ini kuma di One Piece. Oh iya. Orang penyakitnya Dia keluar jadi langsung. gembung. Bobo ayam gitu kan, pindahin ke ayamnya. Nah, kita nggak menistakan ya, kita nggak ngejekin orang Kristen, nggak ngejekin metode mereka dan sebagainya. Kita tuh justru ngajakin, wahai orang Kristen, kalau mau dekat dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu memang selalu ada bersama kita. Haleluya. Ini kalau cukur jenggot nih, masuk ke gereja khotbah, percaya orang. Iya. Jadi saya bawa air zam-zam untuk Masuk. Aduh, lucu banget. Seru sih, obrolan hari ini seru sih. Seru ya ngobrol lagi. Seru. Jadi obrolan sebelumnya gak seru ya? Seru juga. Cuman ini kan kita biar menghargai tamu kan. Dia tamu pertama loh. Tamu pertama loh. Oh gitu. Tamu Iya. pertama. Kita cek apakah nanti akan ngangkat ya kehadiran beliau. Justru memang sengaja diundang biar ngangkat. Kalau cuma 3 orang minoritas ngobrol siapa yang mau denger? Iya. Orang Kristen pansos sama orang Islam ya? Ya. Betul. Kita manfaatkan mayoritasnya untuk AdSense kita. Tapi cara menghargai saya gimana kan tadi untuk menghargai? Ini? Masa harga saya segitu? Ampun. Emang gak ada cyanidanya lagi. Tapi terima kasih Pak Guru sudah Terima mau kasih datang untuk ke hari ini. podcast Kristen UMKM. Iya. Jadi udah minoritas UMKM pula. Iya. Ambon lagi. Ambon lagi. Cinanya nggak terlalu Cina lagi. Ini kan disebut. Nah, ini mah udah terlalu obvious, jelas. Iya benar. Rahangnya udah terlalu trapesium soalnya kan. Iya. Terima kasih telah bertemu adiknya. Iya. Gimana rasanya ketemu adek? Nggak ada sayang. Enggak kan ini apa yang mitologi doppelganger itu loh. Eh, Berarti betul. setiap orang punya 7 kembaran kan. Nah. Kalau ketemu 7-7-nya meninggal. Nah, 1 udah nih. Sisa 6. Sisa 6. Ada yang gitu. Ya sudah lah. Di kolom komentar cari 6 lagi. Iya. Cari 6 lagi. Banyak. Saya tuh pasaran gitu. Jadi dulu waktu di akhirat tuh muka kayak gitu tuh paling murah. Jadi saya beli. Jadi banyak yang pakai muka ini di dunia. Oh, yang paling stoknya paling banyak ya. Iya. Nah, kalian tuh sebenarnya antreannya sama, cuma beda waktu keluarnya aja. Enggak, kalau saya dapat pencerahan, kalau dia kan enggak. Iya, betul. Silakan kalau komen di kolom komentar tanggapan kalian, berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Metanoia Media Network supaya notifikasinya ada, kalian bisa nonton video-videonya lagi. Setiap like kalian membantu Guru Gembul menjadi Kristen. Terima kasih Guru Gembul. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye. Iya.